Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kemarin ibu ini bilang bahwa kita akan alhamdulillah Indonesia sudah umurnya 79 tahun, ulang tahun kemerdekaan yang ke-79 tahun. Mudah-mudahan Indonesia benar-benar lebih baik lagi atas takdir Allah dengan ikhtiar seorang pejabat-pejabat negeri ini merasa diawasi Allah. Kalau semua orang yang ada di negeri ini merasa diawasi Allah, bekerjanya tidak sembarangan. Walaupun pejabat atasannya tidak melihat, yakin kalau dilihat Allah, dia tidak berani melakukan sesuatu yang menurut Allah tidak baik. Seperti halnya korupsi, tidak hanya korupsi uang, tapi korupsi waktu, korupsi yang lain-lain itu juga ada, tidak hanya uang sebetulnya korupsi ini. Nah, ini kemarin ibu bilang bahwa Bapak Prabowo jalan-jalan ke luar negeri. Saya mohon maaf. Yang sebetulnya Bapak Prabowo itu adalah yang dilakukan kunjungan kerja. Beliau ingin mendapatkan ilmu dan manfaat, pengalamannya ingin bertambah lagi untuk memimpin sebelum dilantiknya menjadi Bapak Presiden Republik Indonesia bulan besok. Nah, ini sebetulnya manusia itu tidak bisa melepaskan ikatannya dengan Allah. Bagi orang-orang yang merasa tidak diawasi Allah itu memang seenaknya sendiri, karena merasa tidak punya tanggung jawab kepada Allah besok di akhirat nanti. Sebetulnya manusia itu selalu dimintai pertanggungjawaban. Jadi petani yang bagaimana, jadi pedagang yang bagaimana, jadi polisi, jadi pejabat, jadi siapapun itu besok diminta pertanggungjawaban. Ini dunia ini sudah seperti ini, apalagi besok panasnya api neraka itu betapa panasnya. Sayang, alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk hidup ini. Marilah jadi apapun di negeri Indonesia ini, benar-benar memperbaiki diri. Ini baru bulan Muharram, bulan Hijriah, bulan baru Hijriah, yaitu mari kita hijrah ke kebaikan. Sebetulnya manusia itu tidak akan bisa lari dari Allah. Mau tidak mau, suka tidak suka, kalau waktunya panggilan sudah datang, pasti akan terjadi kematian. Lah, mumpung kita masih belum terjadi kematian, masih diberi kesempatan hidup ini, marilah hari ini kita menuju jalan yang lurus, yaitu jalan ke Tuhan yang Maha Esa. Ibu selalu menghormati siapapun, ragam siapapun di negeri ini, karena memang kita diciptakan Indonesia ini suatu negara yang berpancasila, yaitu 5 dasar Pancasila itu memang dibutuhkan di negeri ini. Marilah kita hormati Pancasila, kita jaga Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Karena apa? Kalau kita tidak memakai dasar Pancasila, negeri ini tidak akan bisa menjadi seperti ini, yang sering ibu kali-kali gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo. Itu karena ikhtiar kita, usaha kita mempunyai Pancasila ini. Bayo benar-benar di ulang tahun kemerdekaan ini, Pancasila ini benar-benar dijaga, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kemarin waktu butir-butir Pancasila, sila 1 sampai 5 itu butir-butirnya banyak sekali waktu ibu masih muda. Pas jadi fasilitator kemarin tuh juga harus hafal. Sekarang udah lupa ibu hari ini, tapi alhamdulillah saya terus menanamkan bahwa agama itulah nomor 1. Kalau kita yakin bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, jadi manusia diberi kesempatan hidup, apapun keadaan kita, apapun situasi keadaan kita, bisa makan atau bagaimana situasinya, kita harus benar-benar bersyukur kepada Allah. Lah ini Indonesia ini alhamdulillah sudah ditentukan oleh Allah, sudah terjadi bahwa pimpinan terpilih Bapak Prabowo dan Bapak Gibran
Mudah-mudahan ini kalau rakyat Indonesia ingin maju, marilah kita setuju dengan keputusan Allah ini, benar-benar memaafkan Bapak Prabowo dan Bapak Gibran. Jika bapak beliau berdua ada yang salah, maafkan dan doakan semoga beliau memimpin negeri ini senantiasa diberi petunjuk oleh Allah menjadi pimpinan yang benar-benar menjadi orang yang rendah hati, yang bijaksana memimpin negeri ini. Mudah-mudahan. Nah, kalau seluruh rakyat Indonesia benar-benar sudah legowo itu dengan pilihan terjadi ini, bagaimanapun prosesnya Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabumi jadi wakil presiden dan wakil presiden ini benar-benar ikhlas lillahi ta'ala menerima ketentuan ini, insya Allah Indonesia akan lebih baik lagi dengan ikhtiar dipimpin. Tapi semua ketentuan baik tidaknya Indonesia itu tetap di tangan Allah. Tetap Allah yang menentukan Indonesia, bagaimana Indonesia itu Allah. Tapi rakyat Indonesia bisa berikhtiar, yaitu benar-benar di hatinya sudah memaafkan siapapun, di hatinya sudah tidak ada marah mangkel sama siapapun. Dengan pilihan-pilihan yang kemarin terjadi 3 orang itu, mudah-mudahan pendukungnya siapapun benar-benar ingin menjadikan Indonesia ini berusaha bersama-sama. Ayo kita di dalam bulan Agustus memperingati hari Agustus kemerdekaan ini, Ibu mengajak anak-anak seluruh rakyat Indonesia benar-benar menghilangkan siapapun, pendukung siapapun. Sekarang yang didukung hanya cuma satu, yaitu Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabumi. Nah, ini kalau kita benar-benar memaafkan beliau berdua, benar-benar menerima beliau berdua menjadi pimpinan Indonesia ini di ulang tahun kemerdekaan Indonesia ini, insya Allah Indonesia akan diberikan Allah rahmat yang banyak. Mudah-mudahan Indonesia ini diberikan aman, tentram, bahagia, karena memang takdir Allah seperti Palestina, sampai kepimpinan Hamas meninggal, yang melayat takziah begitu banyak. Walaupun orang yang meninggal di sana banyak, tapi orangnya berkumpul masih segitu banyaknya. Indonesia memang tahun-tahun ini tahun yang akan terjadi sesuatu di dunia ini, tapi mudah-mudahan Indonesia benar-benar dijaga Allah, dilindungi Allah, tetap satu NKRI, harga mati satu wilayah Republik Indonesia, tidak terpecah belah oleh siapapun. Tolong ayo rakyat Indonesia benar-benar legowo dengan penggalih menerima beliau berdua menjadi Bapak Presiden dan Wakil Presiden Indonesia tahun ini dan 5 tahun ke depan. Doakan beliau berdua panjang umur, sehat walafiat, bisa memimpin negeri ini lebih maju, lebih kuat, lebih dihormati oleh seluruh negara-negara lain, punya kewibawaan yang banyak, yang besar. Semua itu akan terjadi kalau seluruh rakyat Indonesia benar-benar legowo menerima beliau berdua dan memaafkan kesalahannya dan selalu mendoakan. Ayo kita bersama-sama menjadikan Indonesia 5 tahun ke depan bergandengan tangan seluruh rakyat Indonesia, dari anak-anak sampai remaja, sampai pemuda, sampai setengah tua, sampai tua-tua semua. Ayo bergandengan tangan berdoa bersama-sama untuk Indonesia tercinta ini. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih. Ibu ini baru datang dari suatu acara, mudah-mudahan benar membawa berkah untuk Indonesia semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu kemarin bilang bahwa kita tidak bisa apapun kalau tidak ditolong Allah. Jangan merasa bisa menolong orang lain. Marilah kita merasa bahwa semua apapun yang terjadi di muka bumi ini, apapun itu pasti atas kehendak Allah dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya kekuatan apapun, hanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu juga mencintai Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sering saya ucapkan kemarin-kemarin, pertama dan utama adalah cinta Allah, cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, lewatlah pintu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.